Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang masih mempertemukan kita pagi hari ini dan masih mengizinkan kita untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, membaca, mengi'rab dan mendulang faedah singkat dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan sebutan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah berjumlah 42 hadis. Tentunya salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua tergolong menjadi umat yang selalu beliau harapkan dan dipertemukan pula oleh beliau ya, di telaga hautnya. Nah, dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali masih di hadis yang sama, yaitu hadis yang keempat mengenai penciptaan manusia dan penetapan takdir. Di mana kemarin kita telah mendulang sedikit faedah umum ya, faedah umum atau makna umum dari hadis yang keempat ini. Ada 7 ada 7 makna umum dari hadis yang keempat ini. Nah, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjut mengi'rab setiap lafalnya. Nah, silakan dibaca matan hadisnya, teks hadisnya. Silakan. Nah, silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-hadits ar-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Istamir, lanjut. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Silakan diterjemahkan. Dari Abi Abdurrahman
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah shadiqul masduq. Ini yang, yang jujur dari Orang yang kata jujur dan juga dibenarkan perkataannya. Lanjut. Inna sesungguhnya hadakum. sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan eh, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya Ya, di selama dalam rahim. di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Ya, selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian, Kemudian kemudian ia berubah menjadi alaqah, hmm, sebagaimana hal itu alaqah itu apa? Segumpal darah. berdarah Selama itu juga maksudnya selama 40 hari. Berarti 40 hari. 40 hari pertama dia berupa nutfah. Wah, Kemudian 40 hari berikutnya nutfah tadi berubah menjadi segumpal darah. Itu total 80 hari. Kemudian berikutnya kemudian yakunu pun, dia menjadi mudghah, yaitu ya, segumpal daging segumpal daging. selama itu juga. Selama itu juga selama 40 hari itu juga. Jadi ini totalnya 120 hari ya. 120 hari. Sekitar berapa? 4 bulan. Anak di dalam kandungan normalnya berapa? 9 ya. Berarti 4 bulan pertama itu sudah membesar ya. Seorang rahim seorang yang sedang mengandung. Karena sudah berbentuk daging seketika itu. Maka nanti di antara faedah yang kemarin kita dapatkan dari beberapa syarah, maka itu masuk ke dalam hukum anak yang meninggal di dalam janin. Apakah dia nanti disolatkan atau yang semisalnya. Terkait umur kandungan itu sendiri. Lanjut. Sumayur salu. Nah, pada bulan yang kelima lah si anak memiliki ruh. Ya, karena setelah lewat 120 hari, ya, 40 kali 3, maka malaikat dikirimkan oleh Allah yang bertugas untuk apa? Yanfukhu. Yanfukhu itu meniup, fi'il mudhari'. Fihi, di dalam perut tersebut, di dalam rahim tersebut ruh. Fadal, lanjut, wa yu'maru, dan disinilah penetapan takdir anak Adam. Lanjut. Kemudian diutus padanya seorang malaikat dan diberikan padanya ruh, dan ia diperintahkan dengan 4 kalimat, Ya, yaitu dengan penetapan rezekinya dan ajalnya dan amalnya, apakah ia bahagia atau sengsara ataupun bahagia. ya, syakiyun, sengsara. Sudah ditetapkan. Lanjut. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Maka wawunya kosam nih. Demi zat Zat yang tidak ada ada ilah, tambahan lainnya. ya, kecuali dia. Inna ahadakum, kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'mal. Lamnya di sini lam muzakhlaqah yang masuk ke dalam khabarnya inna. Akan beramal dengan amalannya Untuk penduduk surga. Perbuatannya penduduk surga. Hatta may yakunu bainahu wa bainaha
illa dhira. Sehingga jarak antara dirinya dan surga, haknya kembali ke jannah, hu-nya kembali kepada ahad, ya. Hingga jarak antara dirinya dan surga, ya, melainkan hanya satu zira, satu hasta. Zira, satu hasta. Nah, fayasbiku alaihil kitab. Apa maksudnya? Namun dia telah didahului oleh al-kitab, pencatatan takdirnya. Bisa kita katakan ini adalah takdir. Gitu. Maka jadilah dia di akhir ayatnya ya'malu bi amali ahlin nari. Ya. Ya'malu bi amali ahlin nar. Kemudian lantas dia beramal dengan perbuatannya penduduk neraka, fayadakhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Haknya ini kembali kemana? Ke neraka. Jadi an-nar ini dihukumi muannas majazi maknawi. Ya, maknawi bukan lafzi. Karena tidak ada tak marbutohnya, disebut maknawi. Lanjut di berikutnya, redaksi berikutnya. Dan sungguh salah seorang di antara kalian dia benar-benar beramal dengan amalan penduduk mereka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu dhira, satu hasta. Kemudian takdir mendahulunya. Maka dia beramal dengan amalan penduduk surga dan ia masuk ke dalamnya. Ya. Inilah takdir seorang hamba. Namun takdir tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tatkala Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ketika jikalau takdir sudah ditentukan, untuk apa kita beramal dan yang semisalnya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengimani takdir dan diperintahkan untuk beramal. Tidak usah berta'amuk, maksudnya berdalam-dalam mencari tahu ya, takdirnya seperti apa. Tapi kita jalankan saja perintah kita dengan beramal dan berdoa. Ya. Maka dikatakan para ulama, dengan doalah ya, takdir seorang hamba itu bisa berubah. Nah, takdir seorang hamba bisa berubah ini tanpa sepengetahuan dia, karena dia kan nggak tahu takdirnya. Nah, berarti perubahannya itu mengarah kepada arah kebaikan. Ya, kalau dia beribadah dengan ketaatan dan juga keikhlasan dan juga penyesuaian ibadah antara dia dengan Rasulullah SAW. Tidak berbuat penambahan dan pengurangan di dalam syariat Islam. Dan inilah tidak bisa mengentengkan keimanan, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Apa faktor yang menyebabkan iman itu bisa bertambah? Yaitu ketaatan. Ya, yazidu bit ta'ah. Yazidu bit ta'ah. Dan yanqus berkurang, faktornya apa? Dengan kemaksiatan. Baik secara sengaja, apalagi terang-terangan, luar biasa, waliyazubillah. Ya, dan kita mungkin seringnya secara tidak sengaja. Gitu. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Oleh sebab itu, sungguh benar dan sangat benar Nabi kita disebut as-shadiqul masduq tatkala beliau banyak sekali bersabda. Di antara sabda beliau apa? Badiru bil a'mali fitanan. Beliau memerintahkan kita, badiru, bersegeralah, bil a'mal, untuk beramal, fitanan, sebelum datang fitnah. Ka qita'il laili, seperti potongan malam, al-muzlim, yang gelap, yusbihu ar-rajulu mu'minan,
Seorang laki-laki itu yusbih pada harinya mukmin, dia sebagai orang yang beriman, wa yumsi kafir, dan pada sore harinya dia menjadi orang yang kafir. Namun ada pula yumsi mu'minan, di pagi harinya dia beriman, ya. Wa yusbih kafiran. Dan pada pagi harinya yumsi pada sore harinya seseorang itu beriman, namun yusbih pada pagi harinya dia kafir. Ini sama, ya. Kenapa banyak di zaman ini, ya? Kita lanjutkan hadisnya, ya bi'udinahu, ya. Orang itu menjual, menggadaikan agamanya, akidahnya demi apa? Aradin minad dunya qalil. Menggadaikan dengan harta, benda, keinginan-keinginan fana dari dunia yang sedikit. Waliyadzubillah. Nah, baik. Hadis ini sudah kita bacakan kemarin. 7 faedah di antara faedah pertama yang makna umumnya adalah menegaskan kembali tentang posisi Rasulullah SAW di mata para sahabatnya yang mulia, dan seharusnya itu juga menjadi sikap kita kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebutan as-sadiqul masduq, ya. Penyebutan as-sadiqul masduq ini artinya yang jujur lagi dipercaya, merupakan tingkat thiqah. Thiqah itu kepercayaan yang sangat tinggi, bahwa seluruh apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW secara sahih itu adalah kebenaran. Risalah yang dibawanya adalah benar. Allah SWT berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu makna umum yang kedua, hadis ini menceritakan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Telah dibenarkan oleh ilmu pengetahuan modern bahwa demikianlah kejadiannya. Ya. 40 hari pertama, ada 40 hari kedua, ada 40 hari ketiga, total 120 hari. Jikalau dilihat dari limit hitungan bulan, ada 4 bulan pertama. Ya. Anak di dalam janin akan terbentuk, ya, gumpalan daging. Ketika dicek di rumah sakit itu kan ada alatnya, ya, bisa terlihat. Nah, kemudian hadis yang ketiga, afwan. Makna umum yang ketiga dari hadis ini, ya, bahwasanya ditiupnya ruh janin yang berada dalam kandungan seorang perempuan adalah pada hari ke-120 atau kandungan yang usianya mencapai 4 bulan. Hal ini juga yang berimplikasi nanti kepada berbagai permasalahan fikih sebagaimana yang kami katakan. Ranahnya fuqaha, ya, seperti apa hukum aborsi. Nah, hukum aborsi apakah di bawah 4 bulan, ya, kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Nah, haramnya di mana dan yang ininya di mana. Sama. Itu dibahas total oleh para fuqaha. Begitu pula ketika janin itu meninggal. Nah, apakah janin ini wajib disolatkan? Kapan dia wajib disolatkan? Atau dikafani dan yang semisalnya. Nah, itu tentu setelah lewat 120 hari, ketika sudah ada nyawa, ya kan, ada ruh di situ. Baik. Nah, itu juga pembahasan sangat dakik sekali, sangat detail oleh para fuqaha ahli fikih. Nah, makna umum atau faedah umum yang keempat yang kita dapatkan dari hadis ini, yaitu disebutkan ada malaikat yang bertugas meniupkan ruh, begitu. Nah, lalu yang kelima, menyebutkan adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap hambanya berupa rezeki, ajal, dan amal. Bahagianya, ya, bahkan kesulitannya itu telah Allah tetapkan jauh sebelum manusia itu hidup, ya. Lalu adanya malaikat yang bertugas, ya, untuk meniupkan ruh dan mencatatnya. Maka hendaknya seorang muslim di sini ketika berhadapan dengan takdir semacam ini, dia harus mengimaninya, baik takdir yang buruk maupun yang baik. Yang keenam, makna yang keenam, hadis ini menyebutkan salah satu contoh takdir Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, yaitu takdir Allah atas amal manusia. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menciptakan jasad kita, fisik kita, tapi juga menciptakan amalan kita. Namun ada hal-hal yang kita garis bawahi. Amalan-amalan jelek itu merupakan Allah yang ciptakan. Ya. Tetapi kita tidak boleh menyandarkan
amalan jelek kita ya kepada Allah lantas mengatakan kita dengan apa? Ini adalah bentuk keimanan kita. Karena Allah ridho terhadap perbuatan maksiat, misalkan begitu, tidak. Ya, Allah tidak akan pernah ridho dengan perbuatan maksiat. Lantas Allah ciptakan perbuatan maksiat itu, ya, perbuatan-perbuatan jelek itu karena ada iradah namanya. Allah memberikan ikhtiar kepada manusia agar manusia bisa memilih, ya, agar manusia bisa memilih. Makanya itu dalam keimanan terhadap takdir kita berputar pada 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu, keyakinan kita meyakini bahwasanya ilmu Allah ini adalah azali, ya, la bidayata lahu. Tidak ada awal baginya. Allah mengetahui segala hal yang belum terjadi akan terjadi maupun belum tapi akan terjadi. Nah, yang kedua, kita mengimani tentang adanya kitabah, pencatatan. Seluruh amal, ya, seluruh takdir setiap manusia atau makhluk apapun itu di muka bumi ini telah dicatat di Lauh al-Mahfuz. Lauh al-Mahfuz. Alkitab indallah. Ya. Lalu yang ketiga kita mengimani yaitu tentang iradah. Kita mengimani iradah. Iradah itu ada dua. Ya. Iradah apa saja kemarin? Iradah kauniyah ya. Lalu dan syariah. Iya. Apa perbedaan dari keduanya kemarin? Kalau syariah itu ikhtiar, kalau kauniyahnya pasrah, Ben. Iya, sudah pasti terjadi itu. Ya, seperti kafirnya Firaun dan yang semisalnya. Nah, syariah itu juga disebut juga sebagai iradah mahabbah. Jadi iradah syariah itu adalah kehendak yang bisa terjadi juga bisa tidak. Nah, terjadinya tentu sesuai dengan iradah kauniyah dan tidak terjadinya pun juga sesuai dengan iradah kauniyah. Karena di situ Allah memberikan ikhtiar kepada para hambanya dan hal apa yang bisa menunjang manusia itu bisa memilih yang baik dan benar, Allah hadirkan otak plus akal di dalamnya. Kurang daripada itu, Allah SWT hadirkan Al-Quran sebagai huda, petunjuk. Ya, di ayat tentang puasa itu hudalinnas, tapi di surat Al-Baqarah hudalil mutakin. Dapat intinya, orang-orang yang bisa memahami betul isi daripada Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang apa? Berthalibul ilmi, yang terus meningkatkan keimanannya. Ya, jadi tidak akan mungkin seorang itu bisa meningkatkan keimanan hanya dengan beramal tanpa belajar. Ya. La yakunul amalu illa bil ilmi. Tidak akan ada amalan kecuali dengan ilmu. Nah, al ilmu qabla al qawli wal amal. Jangan sampai kita menjadi qadariyah. Ya, ini adalah kelompok ekstrim, ya. Bid'ah, sesat menyesatkan dari kalangan nufat, ya. Maksudnya qadariyah nufat ini orang-orang qadariyah yang menafikan takdir. Contoh dari kalangan Mu'tazilah, dia mengingkari takdir. Mereka meyakini Allah tidak menciptakan perbuatan mereka. Jadi perbuatan mereka atas kehendak mereka sendiri. Nah, jangan sampai kita berkeyakinan demikian. Ini adalah keyakinan batil, jahil, ya, dol, ya, sesat. Kemudian jangan pula kita menjadi qadariyah yang sangat bulat. Bulat ini maksudnya apa? Gulu terhadap takdir. Ini seperti orang Jahmiyah dan Jabriyah. Mereka gulu pada takdir, ya, sampai-sampai perbuatan maksiat yang mereka lakukan mereka sandarkan kepada Allah Ta'ala. Tidak demikian, ya. Semoga kita terlindung dari kelompok-kelompok atau pemikiran-pemikiran tersebut. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini takdir, mengimaninya. Itu. Namun terkait perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah ciptakan, Allah tidak ridho pada saat itu. Ya, Allah tidak akan pernah ridho, bukan hanya pada saat itu, akan terus menerus, tidak akan pernah ridho. Maka ya tidak pantas kita menyandarkannya kepada Allah SWT. Maka sebaiknya kita gunakan fungsi akal, kita gunakan fungsi ilmu pengetahuan yang telah kita ketahui untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, haramallahu riba, Allah telah mengharamkan riba dan yang semisalnya. Banyak sekali, ya. Baik, kita langsung i'rab saja. Waktu kian sedikit. Itu silakan bisa di murojaah pada video sebelumnya.
makna umum yang terdapat pada hadis keempat ini. Ada 7. Nah, silakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud an ini harfu Harfu jar. ya, harfu Harfu jar. jar. Abi Ismun majrurun. ya, ismun majrurun wa alamatu jarihi al ya'u. Al-ya'u. Sebentar. Al-ya'u. Abi. Iya. Iya kan? Nah, Ustaz. Kan dia asmaul khamsah ya. Jangan bingung. Asmaul khamsah tanda majrur dengan ya. Ya. Nah, wa huwa mudhaf dan abi ini mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Abdi. Ya, mudhafun ilaih majrurun wa huwa mudhaf lagi nih. Dia mudhaf ilaih plus mudhaf lagi, mudhaf buat ar-Rahman ini. Ar-Rahman mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jariyal kasrah. Naam. Abdullah. Badal. Badal. Iya. Badal siapa? Badal dari Abi. Abi. Naam, badal dari Abi. Abi Abdurrahman ini siapa? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Lalu Ibni Badal. badal yang dari kedua. abdi. Iya, badal tsani. Majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah az-zahirah wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Mas'udin. Mas'udin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah az-zahirah ala akhirih. Baik, kita lanjut kalimat radhiyallahu an. Sudah sering kita ulang-ulang, tapi nggak apa-apa kita baca terus agar semakin ingat dan lengket di zihin, ya, di pikiran kita. Apa i'rabnya? Radiya dulu. Radiya. Nih, ada kata radiya nih. Radiya fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Benar. Ya, mabniun al-fathi sahih. Allah fa'il marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammatu zahiratu ala akhirih. Ada anhu di sini, anhu Jar jarun mama. majrur. Iya, Majrur. anhu. Kita i'rab lagi Muta'alliq. nih haknya, hak yang nempel di ain. Di an. Al-ha'u domi. Damirun Iya, muttasilun majrurun. iya. Mabniyun Majrurun. fi mahalli jarrin. Iya, mabniun fi mahalli dhammi. Fi mahalli jarrin. Ya, mabniun ala dhammi. Sahih. Mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Taib. Qala. Qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wa Iya. fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ya, huwanya kembali kepada siapa? Ya'udu ila Abdullah bin Mas'ud. Ya, betul. Nah, ya, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini nama panjangnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib bin Syamah bin Far bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin Al-Harith bin Tamim bin Sa'id bin Uzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar. Siapa beliau? Beliau ini adalah seorang imam yang ilmunya luas. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud disebut juga dengan sebutan Al-Imam Al-Hibr. Artinya apa? Artinya adalah beliau seorang ahli fikihnya, ya, seorang imam yang ilmunya luas. Dan disebut pula dia sebagai apa? Faqihul ummah. Abdullah bin Mas'ud disebut juga faqihul ummah, yaitu ahli fikihnya umat ini. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk apa? As-sabiqunal awwalun, ya. As-sabiqunal awwalun. Artinya apa? Orang yang pertama-tama masuk Islam termasuk, ya. Ya, selain beliau ada lagi.
Dan juga beliau termasuk ulama yang paling mulia mengikuti perang. Perang apa yang pernah diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud? Badar, ya. Bahkan ikut bersama Nabi, ya, hijrah 2 kali. Nah, bahkan beliau juga mengikuti perang yang namanya perang apa ya? Yarmuk. Perang Yarmuk. Banyak sekali, ya, yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud ini, melalui jalur Abdullah bin Mas'ud. Dan seringkali Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat-ayat, ya, membawakan tafsirannya Abdullah bin Mas'ud, karena beliau juga memiliki keluasan dalam ilmu tafsir, yaitu Abdullah bin Mas'ud ini. Ya. Nah, baik, lanjut. Yang Arabnya haddatsana. حدثنا حدث فعل ماض مبني على الفتح ونا ضمير نا ضمير متصل Muttasilun. منصوب مبني Mansubun. مبني على السكون Ya, mabniun ala مبني على sukun. السكون في محل نصب مفعول به Naam, rasulu رسول فاعل fa'ilun. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره Iya, dia وهو adalah مضاف fa'il dari haddasa. وهو مضاف Iya, Allah ismul jalalah, Allah di sini sebagai mudhafun إليه ilaih, majrurun wa alamatu jariyal kasratu zahiratu ala akhirih. Sallallahu alaihi wasallam, jumlah i'tiradiyah. Baik, kita lewati saja. Wa huwa as-sadiqul masduq. Lanjut. Wa huwa al-wawu. وهو Wawunya ini istinafiyah. نفيه. Ya, tak ada atof sama sekali, ya. Nah, Istinafiyah ini tidak. Nah, as-sadiqul masduq. As-sadiq huwa. الصديق Huwanya هو apa? Huwanya? Huwa di sini adalah domir منفصل iya, domir munfasil mabniun alal فتحي fathih, ini fathah nih, ya. في Ya, محل رفع مبتدأ iya. Fi mahali raf'in mubtada. As-sadiq sebagai apa? As-sadiq, الصادق خبر ya, مرفوع khobar marfu'un wa alamatur raf'iyya dhammatu zahiratu ala akhirih. Al-masduq, di sini sebagai khobar yang kedua, bukan na'at. Dia khobar yang kedua. Ya, sebenarnya ada juga yang mengi'rab sebagai sifat atau na'at. Tamam, ya. Bisa dua i'rabnya. Bisa khobar yang kedua dari huwa, bisa pula na'at untuk sadiq. Marfu'un wa alamatu rafi'a dhammatu zahiratu ala akhirih. Inna sekarang. Masuk ke lafal substansi hadisnya. Inna, إن حرف توكيد ونصب ya, harfu taukidin wa nasbin, fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul خبر khabar, ya. Ahadakum, ahada, أحد اسم إن منصوب على الفتح mansubun wa alamatun nasbihi, boleh alal fath. منصوب على نسبه الفتحة الظاهرة على آخره Nah, وهو مضاف ya, al-kaf الكاف مضاف ضمير muttasilun متصل مبني mabniun على الضم mabniun ala dhammi في محل جر fi mahali مضاف jarin mudhafun, إليه iya, al-mim الميم علامة الجمع sahih alamatul jama'i. Taib, yujma, يجمع فعل مضارع marfu'un. مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم Dan dia majhul, ya kan? قلنا Iya, majhul, berarti dia butuh kepada
naibul fa'il. naibul fa'il. Khalquhu sekarang masuk. Khalqu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Ya. Al-ha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, lanjut fi batni jarun wa majrur. Jarun majrur. Ya, fi-nya harfu jar, batninya isim majrur wa alamat jari al-kasrah wa huwa mudhaf, ya. Mudhaf ilaihnya mana? Ummi. Dan dia jadi mudhaf lagi. Haknya domir hak di sini apa? Domir mutasil mabniun alal kasri. Ya. Fi mahali jarin, ya kan, mudhaf ilaih. Lanjut arba'ina. Arba'ina ini Arba'ina zarfuz zaman. sebentar dulu. Bukan zorof dia. Arba'ina. Ya, ini naib dari maf'ul mutlak, ya. Lil adadi mansub wa alamatu nasbihi aliyah. Arba'ina. Menegaskan bukan zorof. Naib maf'ul mutlak mubayyan lil adadi mansubun wa alamatu nasbi aliyah. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu mulhaq. Ya. Nah, makanya dia mansub nih. Arba'ina. Mulhaq bi jam'il mudzakaris salim. Sekarang yauman. Yauman Gampang. Isim mansub terletak setelah angka. Tamyiz. Tamyiz, ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Summa harfu atof. Summa ini harfu atof. Yakunu fi'lun naqis. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'iha dhammatu zahiratu ala akhirih. Ya, nakis dia. Nakis wa huwa yarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, ismuha, isimnya yakunu apa? Alaqah bukan nih, nasab dia, bukan. Ya, domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Alaqatan sebagai khobarnya khobar kana mansubun wa alamatun nasbil fathatu zahiratu ala akhirih. Lalu mithla sifat untuk siapa? Alaqah, ya, mansubun wa alamatun nasbil fathah wa huwa mudhaf. Zalika sebagai apa? Isim isyarah mabniun alal fathi fi mahali jarin. Zalika ini sebagai mudhaf ilaihnya si mithla tadi. Tsumma yakunu mudghah. Ini sama i'rabnya ya. Tidak usah kita baca lagi. Huruf atof, ya, yakunu ini fi'il nakis. Isimnya juga huwa, domir mustatir jawazan zatir huwa, mudghah itu jadi khobarnya. Lanjut, tsumma yursalu ilaihi al-malak. Tsumanya harfu atof yursal. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an nasbi wal fa'ili wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Bentuknya majhul. Al-malaku sebagai al-malaku naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Nah, lanjut. Fayanfukhu fa'nya harfu atof ya. Fa'nya atof. Yanfukhu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, fihi
fihi arjar Harfu wal jar. majrur Ya, al-haknya apa? dhamirun muttasilun mabni dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin Ar-ruha mansub nih dengan fathah. Maf'ulun bi qulun maf'ulun bihi. bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Lanjut, yu'mar. Wawunya waw waw- Waw harfu atof, harfu akfin ya. Yu'mar ini fi'il maro mudhari ya kan? fi'il mudhari'un Ya. Rafa ya kan? Dia majhul ya kan? Majhul berarti butuhnya kepada naibul fa'il. uh, wa Naibul naibul fa'ilnya fa'il domir mustatir dhamirun jawazan taqdiruhu mustatir. huwa. Bi arba'i al-ba'u harfu jarin. Arba'i ini ismun majrurun wa Majrur alamatu jarihi al-kasrah. Wa huwa kasrah. mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah kalimatin. Tamam. Bi katsbi. B-nya huruf jar. Huruf jar bi. Katsbi ini Isim ya majrur isim majrur wa alamatu jari al-kasrah ya zahiratu al akhiri wa huwa mudhaf rizkihi rizkinya sebagai mudhaf mudhaf ilaih dari katsbi kasbi dan haknya mudhaf ilaih dari rizki. rizki ya dhamir mutasil mabni. Nah, lanjut wa ajalihi Wawunya sama harfu semua atfin ya sama semua sama semua. Sekarang kita i'rab yang beda sedikit nih, Sakiyun sama Sa'idun. Jadi apa Sakiyun sama Sa'idun? Khobar ya. Syakiyun ini menjadi apa? Khobar. Khobar li mubtada mahzuf. Ya, takdirnya huwa. Wa huwa syakiyun au sa'idun. Begitu ya. Nah, huwanya di situ sebagai mubtada tapi dihapus. Maka kita i'rabnya apa? Khobar li mubtada mahzuf. Takdiruhu huwa. Au di sini huruf atof. Lanjut fawal lazi. Kita cepat. fa Fa-nya istinafiyah ya, ya bukan atof. Ibtida fa-nya itu. ya Wawunya ini harfu qasamin harful iya. qasam Dan jer ya, harfu qasamin wa jarrin. Kan dia memiliki fungsi jer. Makanya Imam Ibnu Ajurum menggabungkan pembahasan huruf qasam itu di huruf jar ya. Wa huruful qasami al-wawu wal ba'u wal ya'u. Nah, allazi alladzi ismul mausulin ya. mabniyun ala Ya, ini sukun sebenarnya kalau kita ingin tahu i'rab dari allazi ini dia sebagai apa? Sifat ya untuk isim jalalah Allah gitu. Jadi fawallahilladzi begitu di riwayat yang lain. Fawallahilladzi gitu. Nah, tapi kalau di sini sebagaimana susunan yang disusun oleh Syekh Qasim ya, Matun Thalibul Ilmi ini tidak ada tidak ada kata Allahnya. Nah, mabni ya, allazi ini mabni ala sukun fi mahalli jarin. Lanjutlah. Nafiyah lil lama jin nafiyal jinsi ya ta'malu amala inna. Ilaha sebagai isim la. bismillah Ya. mansub Mabni alal fathhi fi mahalli ya nasbin bukan mansub ya. eh, Goiruhu sebagai apa? Marfu khobar ya kan? lah marfu Hmm? khobar lah marfu'un Bukan, wa alam bukan bukan. Dia sebagai apa? Badal. Badal dari apa? Mahalnya la bersama isimnya. Gitu. Kalau bukan dari khobarnya la, bukan khobarnya la, tapi dia badal. Badal di mahalnya la dan isimnya. Bisa dipahami?
Hu-nya itu domir apa mudhaf ilaih ya. Nah, lanjut inna ahadakum. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ahadat ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Kaf domir domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kum. Iya. Naam. Lanjut la ya'mal. Lamnya itu lam apa? Taukid. Taukid, lamu taukid. Iya, lam taukidin. Ya. Ya'mal fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Fa'ilnya domir mustatir jawazan taqdiru huwa. Lanjut bi amali, ba-nya huruf jar. Amalinya ini adalah isi majrur dengan ba, alamatu jarhi al-kasrah wa huwa mudhaf ilaihnya ahli dan ahli ini juga sebagai mudhaf ilaih dari ahli adalah al-jannah. Nah, hatta sekarang. Hatta ini adalah harfu gho, namanya adalah harfu ghoyah. Nah, harfu ghoyah. Ma ini adalah nafiyah. Ya. Lalu yakunu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu, ya kan? Ya'malu amalakana yakunu, ya kan? Ya'malu amalakana, dia fi'il nakis. Fi'il nakis, ya kan? Marfu'un. Taib. Bainahu baina zorof. Zorof, makan. Ya. Baina ini adalah zorof. Hu-nya domir mutasil mabni dhammi fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, ya kan? Mudhafun ilaih. Lanjut wa bainaha sama ya, zorof makan, haknya mudhaf ilaih. Wawnya ataf. Ilahnya apa? Adatu istisna. Tapi apa? Mulghoh. Kok mulhaq? Mulghoh ya. Mulghoh. Zira isimnya kah? Isim kana. Iya, inilah isimnya si yakunu ini ya. Zira ini isimnya si yakunu. Mu'akhor, ya kan? Benar kan mu'akhor? Ini bainah wa baina, didahulukan tuh. Nah, merubah zorof khobarnya. Lanjut, fayasbiku. Fa'nya harfu atfin. Yasbiqu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, alaih harfu jar, ya kan? Alanya, haknya domir muttasil mabni alal kasri fi mali jarin. Lanjut Alkitab. Al-kitabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Fa'il dari siapa? Yasbiq. Ya. Yasbiq. Tahu. Lanjut, fayamalu. Fa'amalu fa'nya harfu atfin. Ya'malu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Ya. Di amalinya harfu jar, ya kan? Sama ahli nari mudhaf ilaih, ya kan? Fayadkhuluha, fa-nya huruf ataf. Fa-nya ini ataf ya. Lalu yadkhuluha i'rabnya bagaimana? Yadkhulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Fa'ilnya domir mustatir jawazan taqdiru huwa, al-ha'nya domir muttasil mabni ala sukun fi mahali apa? Nasbin. Iya, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Gitu. Taib. Untuk selanjutnya tidak usah kita i'rab karena kalimatnya sama, i'rabnya pun sama. Ya, maka dengan ini kita selesai menjelaskan makna umum, faedah singkat kemarin dan sekarang i'rabnya. Ya. Nah, ini sama.
dengan yang tadi i'rabnya. Baik, syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.